Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya, rekan-rekan mahasiswaku. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai hubungan Muhammadiyah dan negara Republik Indonesia. Bagaimana kontribusi Muhammadiyah dan peran strategis Muhammadiyah kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Tentunya nanti kita akan bahas secara sekilas mengenai sejarah dulu, latar belakangnya apa sih. Oke teman-teman mahasiswaku semua, ya. Posisi kita Muhammadiyah di sini. Nah, ini negara. Hubungannya apa? Ada unsur strategis, kewajiban kolektif, yang mana negara Republik Indonesia dan Muhammadiyah saling bekerja sama memberikan kontribusi solutif bagi kemajuan negara Republik Indonesia, tentunya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sejarahnya, ya. Oke. Tujuannya apa? Khairul ummah. Kita sebagai apa? Umat wasatan, atau umat yang di tengah-tengah, masyarakat moderat. Tujuan tidak lain adalah bagaimana kita Muhammadiyah dan negara membentuk negara kita, masyarakat kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Jadi Muhammadiyah dalam hal ini, ya teman-teman semua, terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, berdaulat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Peran strategisnya apa nih Muhammadiyah? Nah, ya. Oke, kita lihat. Karena apa? Kita Muhammadiyah punya tokoh founding father nih. Al-Islamu dinul hadara, Islam yang maju, ya, yang berkemajuan. Kemudian melahirkan suatu pencerahan, ya, sebagai refleksi dari nilai-nilai Quran surat Al-Imran, ya, ayat 104 dan 110. Nah, coba teman-teman buka lagi Al-Quran, artinya dan terjemahnya. Nah, di situ ada nilai-nilai pencerahan, refleksi, ya. Ya, isinya apa? Berupa transidensi, ketuhanan, liberasi, pembebasan terhadap penjajahan, ketidakadilan, dan lain. Kemudian emansipasi, ini perempuan, ya. Kemudian humanisasi. Oke, kita lanjut. Muhammadiyah dan NKRI melahirkan keutamaan yang memayungi satu kemajemukan suku bangsa, ya teman-teman semua, sampai kepada bagaimana membentuk tatanan peradaban yang utama dan berkeunggulan baik di ranah nasional maupun global. Nah, itu Muhammadiyah terhadap negara. Oke. Bagaimana Muhammadiyah pandangannya Islam berkemajuan? Nah, ini yang saya meraih, senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Artinya Muhammadiyah dan negara selalu mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Ya. Kemudian kedudukan negara dan Pancasila. Posisi kita di sini. Bagaimana Muhammadiyah melihat terhadap Pancasila? Nah, kacamatanya seperti apa? Nah, ini, ya. Bahwa negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dalam sejalan ajaran Islam. Artinya apa? Bahwa Pancasila merupakan hasil
konsensus nasional atau dar al-ahdi, dan tempat pembuktian atau kesaksian dar asyahadah, menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, berdaulat dalam ridha Allah. Oke. Sekali lagi bahwa Muhammadiyah melihat Pancasila itu merupakan hasil konsensus nasional dar al-ahdi, kesatuan, kemudian sebagai pembuktian kesaksian dar asyahadah. Oke, bisa dipahami ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu seperti apa? Nah, ini tujuan negara kita seperti ini. Oke. Darul ahdi wa syahadah. Damai, sejahtera, adil, ya, dan makmur. Itu aja tujuan Muhammadiyah negara itu ini. Bagaimana membentuk masyarakat kita, negara kita damai, sejahtera, adil, dan makmur, bermartabat, dan lain-lain. Ya. Kemudian bagaimana Pancasila itu Islami apa tidak? Nah, teman-teman semua, kita perhatikan ya, bahwa Pancasila itu punya nilai-nilai Islam. Sila pertama Quran surat Al-Ikhlas, sila kedua Quran surat An-Nisa 135, sila ketiga persatuan, apalagi ini Quran surat Al-Hujurat 13, kemudian sila keempat kerakyatan yang dipimpin, musyawarah, Quran Asy-Syura 38, kemudian terakhir keadilan, Quran surat An-Nahl ayat 90. Pancasila itu Islami. Siapa bilang Pancasila itu tidak Islami? Justru Pancasila diambil dari Al-Quran. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran direncanakan ke dalam ideologi Pancasila. Jangan keliru teman-teman semua ya. Waspada jika Pancasila itu tidak Islami dan lain itu tidak benar. Bahwa Pancasila itu sangat-sangat bermuatan dengan nilai-nilai keislaman yang mana diambil dari Al-Quran. Ini semua teman-teman semua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, nah diambil dari apa? Banyak sekali. Nah, saya mengambilnya dari ini aja dulu supaya kalian memahami. Masyarakat yang berketuhanan beriman, Quran surat Al-A'raf 96, menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Al-Baqarah 11:30. Kemudian hablum minanas dan hablum minallah itu selalu bersinergi. Al-Imran 112, kemudian mengembangkan pergaulan nih ya, antar komponen bangsa, berbangsa-bangsa, berbeda agama, berbeda suku dan lain-lain. Al-Imran 110, Al-Hujurat 13, dan yang terakhir bagaimana ya masyarakat kita untuk beribadah dan memakmurkannya. Quran surat Az-Zariyat 56 dan Quran surat Hud 61. Itu semua punya nih Al-Quran. Jadi Pancasila, ideologi kita negara kesatuan Republik Indonesia itu sama Muhammadiyah lah ini. Sayangnya masyarakat kita belum memahami sebagian mengenai isi kandungan Al-Quran. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya rekan-rekan mahasiswaku semua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, karena substansi pada setiap nilainya, setiap silanya, nah ini ya, selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Artinya bahwa dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan, religiositas, hubungan individu, masyarakat, musyawarah, kemudian keadilan, kemakmuran dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Baik.
Demikian penjelasan sekilas saya, semoga kalian menambah wawasan, makin cinta terhadap NKRI, kemudian kalian berkontribusi sebagai pemuda bangsa, pemuda Islam, pemuda Muhammadiyah, bagaimana kalian kontribusi dalam pembangunan negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.